Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi soal yang hubungannya sama elektronik otomatis industri dan juga soal-soal lain yang berhubungannya. Di sini baru anget-angetnya itu soal PPG ya, ketenaga listrikan. Saya ambilkan ini kisi-kisi nomor 63 dari perangkat pembangkit. Mungkin ini dari jurusan pembangkit tenaga listrik. Dengan menyajikan sebuah gambar, peserta dapat melengkapi komponen dalam sistem PLTS. PLTS itu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ada PLTS, PLTU, PLTG, PLTD, dan lain sebagainya. Ini saya coba membuat soal seperti ini. Nanti di bagian akhir kita coba jelaskan satu demi satu. Perhatikan gambar di samping gambar ini. Gambar di samping adalah sistem PLTS sederhana. Adapun pada bagian tersebut ada bagian yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan tersebut adalah ini kedobel ya. Ini yang dihilangkannya ini. Ini apa gitu? A. Aki. B. Pengendali pengisian baterai. C. Konverter tegangan DC AC dan D. beban listrik AC. Kalau dilihat seperti ini maka jawabannya adalah aki ya. Karena seperti ini. Memang sih tanpa aki kadang juga bisa, tapi untuk komplitnya ada aki. Jadi seperti ini. Dari suatu sistem PLTS, maka pertama-tama kita membutuhkan bahan yaitu solar panel. Panel surya lah. Kadang namanya solar panel, kadang panel surya. 55 wattnya adalah kapasitasnya, dia bisa menghasilkan maksimal daya 55 watt. Maksimal atau nominal ya saya kurang tahu. Kemudian keluaran tegangannya adalah 12 volt. Nah, tegangan di sini adalah tegangan DC keluaran dari solar panel. Untuk itu dibutuhkan sebuah charge controller. Di sini ada aki. Ada minus dan plus. Yang bertugas mengatur pengisian aki ini. Sama seperti baterai HP di kita yang dicas itu ketika nanti penuh maka dia akan otomatis mati untuk menjaga kesehatan aki ini. Nah, untuk menjaga kesehatan aki ini maka dibutuhkan sebuah charger controller supaya dia tetap sehat. Nah, dari hal itu maka ini tugasnya mengisi ke aki. Selain itu charge controller ini kalau di Indonesia kan namanya pengendali pengisian ya. Itu juga bisa memberikan kestabilan tegangan suplai daya 12 volt ke beban 12 volt. Ini sebagai ini contohnya adalah sebuah lampu 12 volt. Jadi dengan adanya kayak gini nanti aki ini juga akan menyuplai ke sini tegangan baliknya ini bukan tegangan balik, tegangannya sudah distabilkan untuk bisa mengisi ke untuk menyalakan lampu 12 volt. Nah, selain itu setelah ini diberikan ini maka ini bisa diatur juga untuk dijadikan tegangan AC supaya bisa menjadi pensuplai tegangan AC dengan inverter 150 watt nanti bisa dipakai tegangan AC. Adapun inverter ini kadang dijadikan satu dengan charge controller di sini sehingga satu charge controller ini bisa digunakan sebagai inverter pertama ini. Yang kedua bisa sebagai charge controller dari pengisian tegangan aki. Yang ketiga adalah sebagai penyuplai daya dari beban listrik AC maupun DC. Kalau di sini bisa DC, bisa juga AC begitu. Jadi dari sini semua tentunya bisa diperhatikan juga bagaimana sih alirannya gitu. Jadi nanti kalau ada soal kayak gini ya dilihat alirannya Pak. Oh ini 12 volt DC dari sini. Yang merah ini. Kemudian aliran AC di mana? AC-nya di sini, di sini. Karena ini keluar dari inverter. Kemudian ini ada positif sama negatif. Nah, kalau melihat soal seperti ini nanti dilihat bagannya, apa yang hilang di situ. Kalau ternyata agak berbeda dengan ini, gitu misalkan nggak ada akinya atau mungkin inverternya nggak fungsi nih, diikuti. Kira-kira yang belum ada apa? Yang jelas ada bagiannya untuk nyuplai. Ini adalah pengubah dari energi matahari ke energi listrik. Intinya itu energi matahari ke energi listrik, gitu ya. Nah ini fungsi utamanya nih, jangan sampai hilang. Kemudian nanti ada disebut controller kadang.
Nah, ini untuk mengisi aki. Kenapa sih butuh controller ini? Nggak langsung ini ke aki aja? Karena ini kadang ada sinar matahari, kadang enggak. Jadi tegangannya enggak stabil. Maka butuh yang digunakan untuk menstabilkan tegangan dan cut off ketika akinya sudah penuh. Jadi ada mendeteksi. Kemudian kenapa sih butuh inverter? Nah, pertanyaan selanjutnya, karena beban listrik yang ada di rumah tangga itu biasanya menggunakan listrik AC, bukan DC, maka butuh inverter untuk menyalakan lampu-lampu rumah tangga. Karena biasa ketika PLN menggunakan itu kemudian diganti menggunakan ditambah satu sistem PLTS di bagian rumah, maka juga harus bisa menyuplai beban yang sesuai dengan PLN. Kalau nggak seperti itu ya harus diganti bebannya semua ke 12 volt begitu. Kemudian kenapa sih emang ada lampu 12 volt? Ada banyak dan ini bisa digunakan. Tapi ketika kita menggunakan seperti ini maka lampu yang di rumah ya nggak bisa dipakai kalau keluarannya cuma 12 voltnya. Sama seperti charger HP lah, kita bayangkan sama. Kalau bisa nggak sih solar cell ini langsung masuk ke HP gitu? Ya kalau tegangannya segini ya nanti akan rusak, maka dibutuhkan suatu modul yang dinamakan modul charger. Nah itu masuk ke sini dulu baru gini. Biasanya ini dibuat anak STM untuk lomba inovasi gitu, jadi bikin solar panel kecil gitu untuk mengisi HP dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sisi yang lain atau ada soal bisa dikirim ke sini atau ke sini. Kalau pengen dukung bisa klik subscribe ya. Dan terima kasih atas dukungannya. Nggak subscribe, nggak like, nggak komen pun juga nggak masalah. Yang penting channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, soal yang lain bisa diklik di bagian deskripsi ya, itu nanti ada playlistnya untuk soal-soal lainnya.